favorite students of English Literature class grade 12. In this very special occasion, we will talk about prepositional phrase. As you have read and studied before, I am sure that you have understood the material about prepositional phrase. In this video, I just want to explain in Bahasa Indonesia to make you more understand our material about prepositional phrase. So check this out. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang prepositional phrase. Nah, dari judulnya anak-anak pasti sudah paham. Prepositional phrase ada dua kata kunci, yaitu preposition and phrase. Preposisi dan frasa. Sebagaimana yang sudah kalian pelajari, prepositional phrase adalah sebuah kumpulan kata yang terbentuk dari sebuah preposisi, kemudian objek dari preposisi, dan kata yang menjelaskan objek tersebut. Oke. Prepositional phrase digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kata kerja. Menjelaskan kata benda atau kata kerja ya. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, langsung ke objek preposisi ya. Jadi, objek preposisi dapat berupa tiga hal. Yang pertama, bisa berupa sebuah kata benda, bisa sebuah kata kerja yang berakhiran ing, tapi fungsinya bukan sebagai kata kerja, melainkan sebagai sebuah kata benda, atau kita sering menyebutnya sebagai gerund. Yang bentuk yang ketiga, bentuk objek preposisi yang ketiga adalah sebuah klausa. Nah, diingat-ingat ya, sebuah klausa minimal terdiri dari subjek dan kata kerja. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa preposisi. Ini adalah beberapa preposisi yang sering anak-anak lihat atau yang sering muncul. Ada about, to, at, before, of, by, after, during, for, behind, in, from, and then we also have over, for, with, under, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita lihat bagaimana prepositional phrase itu terbentuk dalam sebuah kalimat. Kita lihat contohnya. She came to the interview on time. On time. Nah, di sini kita bisa menemukan sebuah prepositional phrase yang terdiri dari sebuah preposisi on. Oke, good. Jadi ada preposisi on, kemudian diikuti ini adalah objek preposisinya, time. Nah, ini kata benda ya. Jadi on time sebuah preposisi dan sebuah objek preposisi. Ini preposisi, ini objek preposisi. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua. Does he really go out with that girl? Does he really go out with that girl? Nah, does he really go out with that girl? With that girl. Ini adalah prepositional phrase dengan preposisi with dan objeknya that girl. Nah, sudah jelas ya bentuknya. Harus ada preposisi kemudian objek dari preposisi yang akan membentuk sebuah prepositional phrase. Oke. On time ini menjelaskan apa? Menjelaskan ini ya, came. Datang dengan tepat waktu, datang dengan tepat waktu, datang dengan tepat waktu. Kalau with that girl, dia menjelaskan apa? Dia menjelaskan verb go. Go out with that girl, go out with that girl. Dia menjelaskan ini, go. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini kita skip saja. Penjelasan masih sama. Langsung
fungsi dari prepositional phrase. Jadi, prepositional phrase di sini bisa berfungsi sebagai adjective atau kata sifat, atau bisa juga adverb, keterangan ya. Sekarang mari kita lihat contohnya. The book with the plastic cover has been read many times. The book with the plastic cover has been read many times. With the plastic cover, with the plastic cover. Nah, ini adalah prepositional phrase ya. Yang bergaris bawah ini adalah prepositional phrase dengan preposisi with, kemudian objek prepositionnya adalah the plastic cover. Buku yang mempunyai cover plastik, yang mempunyai cover plastik, with the plastic cover. Nah, dia menjelaskan the book. Prepositional phrase ini menjelaskan the book. Fungsinya dia adalah sebagai kata sifat. Buku dengan cover plastik. Ini kan sifat dari bukunya ya. Jadi di sini dia berfungsi sebagai adjective. Sifat dari bukunya with the plastic cover. Oke. Next, contoh kedua. Without the GPS, we will lose our way in the town. Without the GPS, we will lose our way in the town. Without the GPS, ini adalah prepositional phrase dengan preposisi without, kemudian objeknya adalah noun, a GPS. Di sini dia berfungsi sebagai keterangan yang menjelaskan klausa ini ya. Without the GPS, we will lose our way in the town. Klausa, we will lose our way in the town, ini adalah sebuah klausa. Without the GPS, ini adalah sebuah prepositional phrase yang berfungsi sebagai adverb atau keterangan. Keterangan apa? Keterangan cara. Okay? So we call this as adverb. Now let's move to the next example. Contoh ketiga. The tiger crept slowly behind the tree. Behind the tree, prepositional phrase ya, dengan preposisi behind dan objek preposisinya the tree. Behind the tree, the tiger crept slowly behind the tree. Prepositional phrase ini menjelaskan crept slowly, menjelaskan ini ya. Nah, di sini dia berfungsi sebagai adverb, bukan adjective. Adverb, keterangan apa? Keterangan tempat. That's good. Adverb of place. Okay, I think it's enough. If you have any question, just drop a comment or reach me through WhatsApp. Thank you.